Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di video tutorial dari tugas saya di manajemen informatika kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Wabil khusus materinya ada di chapter 8 mengenai skill integration challenge. Oke, itu judul materi kita pada video ini. Sebelum melaksanakan praktikum ini, ada baiknya kita mengatur user profile yang ada di menu option di pojok kiri atas. Kita klik, saya zoom dulu. Oke, kita klik user profile. Setelah itu kita inputkan nama serta alamat email. Jika sudah, silakan klik OK dan juga yes. Kita tunggu prosesnya. Selanjutnya kita geser perintah ini ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita baca petunjuk yang ada di sebelah kanan ini di bawah background. Langsung aja kita baca. In this skill integration challenge, your focus is OSPF v2 and OSPF v3 configuration. You will configure IP addressing for all devices. Then you will configure OSPF v2 routing for the IPv4 portion of the network and OSPF v3 routing for the IPv6 portion of the network. One router will be configured with both IPv4 and IPv6 configuration. Finally, you will verify your configuration and test connectivity between end device. Oke, kita baca perintah di bawahnya yaitu requirement. Use the following requirement to configure RA addressing and OSPF v2 routing. IPv4 addressing according to the addressing table. Process ID 1, router ID 1.1.1.1, network addressing for each interface. LAN interface set to passive. Do not use the default keyword. Oke, langsung aja kita coba konfigurasi pada router RA ya. Oke, kita buka dulu router RA. Kita coba config. Kita klik RA, kita klik CLI. Saya geser dulu. Oke. Selanjutnya saya zoom dulu biar lebih jelas. Kita ketikkan perintah enable configure terminal. Setelah itu kita ketikkan interface gigabit ethernet 0/0. Selanjutnya kita klik IP address dengan 172.31.0.1 dengan wildcardnya 254.0. Enter. Selanjutnya kita ketik no shutdown. Oke, kita enter lagi, enter. Selanjutnya kita ketik oke, exit dulu. Selanjutnya kita ketikkan interface serial 0/0/0. Selanjutnya kita ketik IP address 172.1.4.1.4.255.255.255.252. Enter. Selanjutnya kita ketik no shutdown. Selanjutnya kita ketikkan router OSPF. Oke, terus router OSPF 1. Enter. Selanjutnya kita ketikkan router ID-nya yaitu 1.1.1.1. Enter. Selanjutnya kita ketik lagi passive interface gigabit 0/0.
Selanjutnya kita ketik advertise-nya, yaitu network 172.31.0.0 dengan wildcard-nya 0.0.1.255 area 0 atau area 0. Enter. Selanjutnya kita tambahkan lagi advertise-nya, yaitu network 172.31.4.0 dengan wildcard-nya 0.0.0.3 area 0. Oke, enter. Saya zoom out dulu. Oke, kita keluar dulu. Selanjutnya kita baca untuk langkah selanjutnya, yaitu use the following requirement to configure RB addressing, OSPF v2 routing and OSPF v3 routing, IPv4 and IPv6 addressing according to the addressing table. Set the gigabit ethernet 0/0 link local addressing to FA 80 /1 OSPF v2 routing required process ID 1, router ID-nya 2.2.2.2, network addressing for each interface, LAN interface set to passive, do not use default keyword, OSPF v3 routing requirement, enable IPv6 routing, process ID-nya 1, router ID-nya 2.2.2.2, enable OSPF v3 on each interface. Oke, selanjutnya kita langsung configure router RB ya. Kita langsung saja buka router RB-nya. Kita klik CLI, setelah itu kita zoom dulu ya. Oke, kita ketikkan enable seperti biasa, configure terminal. Setelah itu kita ketikkan IPv6 unicast routing. Selanjutnya kita ketik interface gigabit 0/0. Selanjutnya kita ketik IP address 172.31.2.1 dengan subnetnya atau wildcard-nya 255.255.254.0. Selanjutnya kita ketik IP address FE 80 1 link lokal, gede ya, FE 80 1 link lokal, enter. Selanjutnya kita ketik IPv6 address 2001 DB8 1/1/1/64 1/1/1/64. Oke, enter. Selanjutnya kita ketikkan IPv6 OSPF 1 area 0. Area 0. Selanjutnya kita ketik no shutdown. Selanjutnya kita enter lagi, kita ketikkan exit. Selanjutnya kita ketikkan interface serial 0/0/0. Selanjutnya kita ketikkan IP address dengan 172.31.4.2 dengan subnetnya 255.255.255.252 atau wildcard-nya 252. Oke, enter. Selanjutnya kita ketikkan no shutdown. Selanjutnya kita ketik exit. Kita ketik lagi interface serial 0/0/1 ya, enter dulu. Kita ketikkan interface serial 0/0/1. Selanjutnya kita ketikkan IPv6 address
dengan 2001 double colon db8 double colon 2 double colon 1/64. Oke, enter. Setelah itu kita ketikkan IPv6 OSPF 1 area 0. Selanjutnya kita ketikkan no shutdown. Setelah itu kita ketikkan router OSPF 1. Selanjutnya kita ketikkan router ID-nya 2.2.2.2. Selanjutnya kita ketikkan pasif interface gigabit 0/0 atau /0/0. Selanjutnya kita ketikkan advertise-nya yaitu 172.31.2.0 dengan wildcard-nya 0.0.1.255. Oke, kita ketik lagi advertise-nya 172.31.4.0 dengan wildcard-nya 0.0.0.3 dengan area 0. Oke, selanjutnya kita ketik lagi IPv6 router OSPF 1 dengan router ID-nya 2.2.2.2. Selanjutnya kita ketikkan lagi exit. Kita ketik lagi exit. Oke. Selanjutnya kita ketikkan clear IPv6 OSPF proses. Kita klik Y, ketik Y maksudnya. Oke, selanjutnya kita zoom out dulu. Kita baca perintah selanjutnya yang ada di bawah. Untuk RC ya, kita baca use the following requirement to RC addressing and OSPF v3 routing. IPv6 addressing according to addressing table. Set the gigabit Ethernet 0/0 link local addressing to FE80 ::3. OSPF v3 routing requirement enable IPv6 routing. Proses ID-nya 1, router ID-nya 3.3.3.3. Enable OSPF v3 on each interface. Oke, selanjutnya kita langsung aja config ke router RC-nya ya. Kita buka aja router RC-nya. Kita klik CLI. Kita ketikkan, ntar dulu kita zoom dulu ya. Oke. Baru kita ketikkan enable configure terminal IPv6. Kita ketikkan IPv6 unicast routing. Selanjutnya kita ketikkan interface gigabit 0/0. Oke, interface gigabit 0/0. Selanjutnya kita ketikkan IP link lokal. Oke, sebentar, kurang V ya, IPv6 v6. Enter. Oke, FE-nya tadi link lokalnya. Selanjutnya kita ketikkan IPv6 address 2001.db8 3.1/64. Oke, selanjutnya kita ketik lagi IPv6 OSPF 1 area 0. Selanjutnya kita ketikkan ya, kita ketik no shutdown. Selanjutnya kita ketik lagi interface serial. Exit dulu ya. Kita ketik lagi interface serial 0/0/0. Kita ketik lagi di bawahnya IPv6 address 2001.db8.2 ya, 2001.db8.2/64.
Selanjutnya kita ketik lagi IPv6 OSPF 1 area 0. Selanjutnya kita ketik no shutdown. Selanjutnya kita ketik IPv6 router OSPF 1 di bawah no shutdown. IPv6 router OSPF 1 router OSPF 1 ya. Kita ketik lagi router ID-nya 3.3.3.3, enter. Selanjutnya kita ketikkan exit. Kita langsung saja kita ketik clear IPv6 OSPF proses, baru tekan Y. Oke, enter. Oke, kita baca langkah selanjutnya, yaitu configure PCs atau PC with appropriate addressing. PCA and PCB IPv4 addressing must the last assignable addressing in the IPv4 subnet. PCB and PCC IPv6 addressing must use the second assignable addressing in the IPv6 network and the link local FA80 addressing as the default gateway. Oke, kita disuruh menginputkan IP address pada PCA, PCB, dan PCC dengan ketentuan IP versi 4 dan IP versi 6 ya pada masing-masing PC-nya. Langsung aja kita klik PCA, kita klik desktop, kita klik IP address, lalu kita geser dulu setting static dan juga kita inputkan IP addressnya yaitu 172.31.1.254 dengan subnet masknya yaitu 255.255.254.0 dengan gateway-nya atau default gateway-nya 172.31.0 ya, .31.0.1. Oke, ini dia IP dari PCA ya, PCA kita koreksi dulu ya, benar. Default gateway-nya juga benar. Selanjutnya kita tutup dulu, kita pindah pada PCB ya. Kita klik PCB, kita klik desktop dan IP address. Satu kita inputkan IP address PCB yaitu 172.31.3.254 dengan subnet masknya yaitu 255.255.254.0 dengan default gateway-nya yaitu 172.31.2.1. Oke, udah benar ya. Kita pindah ke IP versi 6 nya yaitu 2001 titik koma db8 titik koma 1 titik koma 2/64. Selanjutnya kita inputkan default gateway-nya yaitu FE 80.1. Oke, selesai. Kita tutup dulu. Oke, kita tutup dulu. Kita geser pada PCC ya. Kita buka desktop dan IP address. Selanjutnya kita inputkan IP versi 6 nya ya pada PCC yaitu 2001 titik koma db8 ya, huruf gede titik koma 3 titik koma 2/64 dengan default gateway-nya yaitu FE 80.0.3. Oke, itu dia IP address pada PCC ya, pada IP versi 6 ya. Selanjutnya kita baca step selanjutnya yaitu verify your configuration and last connectivity.
Kita baca lagi, OSPF neckboard should be stabilized and routing table should be complete. Ping between PCA and PCB should be successful. Ping between PCA and PCB should be successful. Ping between PCB and PCC should be successful. Oke, kita klik RA ya, router RA, kita ketik exit. Selanjutnya kita ketikkan perintah show IP root dulu ya. Kita coba, kita lihat di sini sudah terkoneksi konfigurasi dari OSPF ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah yang sama ya pada RB. Kita ketikkan perintah yang sama, yaitu kita ketik exit dulu. Selanjutnya kita ketikkan show IP root. Di sini terdapat yang saya blok ini IP yang sudah terkoneksi dari settingan OSPF. Kita klik RC juga, kita ketikkan perintah yang sama, yaitu exit dan juga show IP root. Show IP root, enter ya, terlihat ya IP-nya yang saya tanda ini sudah terkoneksi dengan settingan OSPF. Selanjutnya kita ketikkan show IP versi 6 neckboard. Oke, terlihat ya. Kita klik pada RC juga, kita ketikkan show IP versi 6 neckboard, enter. Oke, selanjutnya kita coba ping dari PCA ke PCB ya. Kita coba copy dulu IP PCB nya ya, kita blok, kita klik kanan, copy, kita coba ping dari PC1, kita buka command prompt, saya zoom dulu ya, kita ketikkan ping, baru pastikan IP dari PCB, enter. Kita tunggu reply dan berjalan. Oke, selanjutnya kita coba ping dari PCB ke PCC menggunakan IP versi 6 ya. Selanjutnya kita ke PCC dulu, kita coba kopikan IP addressnya tadi ya, IP versi 6 nya, klik kanan copy, kita buka lagi PCB, kita ke command prompt, kita coba ping kan IP address PCC, enter. Berjalan ya untuk ping IP versi 6 nya. Oke, selanjutnya kita coba lihat di check result ya. Saya perbesar dulu, kita lihat di sini. Oke, sukses semua ya, terchecklist, skor juga maksimal ya. Saya zoom dulu, skor maksimal. Oke, berakhir sudah video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.